Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Musyarafah Erawati, salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Kudus yang sekarang menempati kelas 10 Akuntansi 4. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peristiwa hukum di sekitar kita, baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan bernegara. Saya juga akan memberikan contoh nyata yang mudah dipahami, lengkap dengan landasan hukumnya. Pertama, kita bahas di dalam keluarga. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Padahal itu adalah kewajiban menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebaliknya, contoh ketaatan adalah ketika seorang kepala keluarga memenuhi kewajiban nafkah dengan tepat waktu, baik itu kebutuhan pangan, pendidikan, maupun kesehatan anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keharmonisan keluarga. Berikutnya, kita bahas di sekolah. Pelanggaran yang sering terjadi adalah perundungan atau bullying. Misalnya, seorang siswa mengejek teman sekelasnya hingga membuat korban merasa tertekan dan tidak nyaman. Tindakan ini melanggar pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang melanggar kekerasan terhadap anak. Sebagai bentuk ketaatan, seorang siswa dapat mematuhi peraturan sekolah dengan saling menghormati, membantu teman yang kesulitan, dan melaporkan tindakan bullying kepada guru. Dengan begitu, sekolah akan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya di masyarakat. Pelanggaran hukum yang sering kita temui adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, ada seseorang yang membuang sampah di pinggir jalan atau sungai yang melanggar pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Perbuatan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau denda. Sebaliknya, contoh ketaatan adalah warga yang membuang sampah di tempat yang telah disediakan, mengikuti jadwal pengangkutan sampah, atau berpartisipasi dalam program bank sampah untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu di dalam bernegara. Contoh pelanggaran hukum yang serius adalah korupsi. Misalnya, seorang pejabat menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk ketaatan, seorang pejabat dapat mematuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, memastikan setiap dana digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan melaporkan pengeluarannya dengan jujur. Demikianlah pembahasan kita tentang analisis peristiwa hukum di berbagai aspek kehidupan. Contoh-contoh ini mengajarkan kita bahwa hukum ada untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi warga yang taat hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Saya Musyarafah Erawati. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.